Indonesia bunuh dulu seluruh rakyat karena kita tidak sudi dijajah. Akhirnya karena pimpinan kita mempertahankan itu, PBB ya sudah, khusus untuk Indonesia seperti itu, negara lainnya tidak. Karenanya kita berprinsip apabila kita diserang, peluru tidak pilih-pilih, tua muda, laki perempuan, anak kecil, bayi, semua bisa jadi sasaran. Kita gunakan istilah itu dalam memberantas narkoba dengan harapan seluruh masyarakat bersatu, laki perempuan, tua muda, semuanya bersatu. Informasikan kami terkait adanya wilayah yang membutuhkan sosialisasi pencerahan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Informasikan ke kami tentang adanya warga masyarakat yang butuh direhabilitasi karena sudah pernah menyalahgunakan narkoba. Informasikan ke kami tentang adanya peredaran gelap narkoba di lingkungan masing-masing. Kita berharap dengan demikian kita bisa menangkal, memberantas, dan mencegah beredarnya narkoba di lingkungan kita. Kemudian kita juga harus pahami ada dua istilah yang beredar. Pertama, istilah narkoba. Istilah narkoba ini singkatan dari narkotika dan obat-obatan yang berbahaya. Kalau narkotika kita sudah tahu, itu adalah zat atau bahan yang berbahaya. Mengenai obat-obatan, perlu juga kita pahami, seaman sekalipun obat, contohnya obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter, yang dalam kapletnya itu ada bundaran warna hijau, itu sejatinya juga berbahaya kalau digunakan secara serampangan. Tidak boleh mengkonsumsi obat seperti mengkonsumsi gorengan, camilan, tidak boleh. Karenanya di sana dikatakan kalau Anda flu konsumsi satu kaplet itu 4 butir biasanya. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Dia tidak mengatakan bila sakit berlanjut beli 1 kaplet lagi. Sakit lagi beli lagi terus sampai 20 kaplet, tidak. Jadi bila sakit berlanjut hubungi dokter. Kenapa? Karena memang obat itu berbahaya. Dan kita tidak mungkin mengkonsumsi obat sesuai selera kita. Ada lagi misalnya obat, sebutlah merek X, bawahnya tertulis konsumsi bila perlu. Artinya kalau tidak perlu, tidak usah konsumsi. Karena kita bisa menjadi ketergantungan obat. Kita lihat, kalau kita perhatikan, kalau kita berobat ke dokter, jarang sekali dokter memberikan resep satu macam obat. Jarang sekali. Biasanya kalau misalnya pasien sakit jantung, obat pertama untuk penyakitnya. Apabila obat itu membuat kekentalan darah, obat kedua untuk mengencerkan darah. Apabila 2 obat dikonsumsi berdampak ke ginjal, obat ketiga untuk mengantisipasi dampaknya tersebut. Apabila 3 obat tersebut dikonsumsi bisa menurunkan stamina, obat keempat vitamin untuk meningkatkan stamina. Selalu karena yang bersangkutan dokter-dokter kita itu sudah belajar bertahun-tahun untuk itu, mereka ahli di bidang itu. Dan kita tidak boleh, ya. Anak-anak kita sering kita dengar itu, dia bertiga datang cari tukang penjual obat ilegal, lalu dia pesan merek sesuai dengan keinginannya masing-masing. Itu berbahaya. Ya, kami pernah mengalami orang tua bawa anaknya ke kantor nangis-nangis. Anaknya putri kelas 6 SD. Bayangkan. Awalnya kita kira nangis karena takut melihat BNN. Ternyata tidak. Kepalanya sakit semua. Setelah ditanya kenapa sakit, apa yang dikonsumsi, dia bilang mengkonsumsi obat, sebutlah jenis T 20 butir. Kasih P2M kami kaget karena beliau apoteker kan. Kok bisa? Kamu tahu nggak obat itu? Kalau kamu ke rumah sakit, obat itu biasa diberikan oleh dokter yang poli jiwa.
Dan itu pun paling 1 butir. Selama seminggu dievaluasi lagi. Kenapa bisa sampai 20 butir? Jawabnya dengan enteng. Awalnya 5 sudah enggak saya naikin 10. Enggak ngepek saya naikin 15. Nah, sebulan terakhir 20. Bayangkan, kelas 6 SD putri. Kalau sudah dalam posisi demikian, itu seluruh saraf otak itu sudah rusak. Bagaimana nanti ke depannya? Akankah bisa sembuh? Tentu tidak kalau otak sudah rusak. Nanti kita di slide berikutnya ada gambaran otak yang rusak. Oke, itu yang kita pahami tentang istilah narkoba, narkotika dan obat-obatan yang berbahaya. Sekarang istilah nafsa. Jadi Prof. Dadang Hawari, beliau seorang dokter, psikiater, ustadz, punya pendapat, Pak, yang kita perangi bukan hanya narkoba, tapi nafsa. Apa itu nafsa? Nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, untuk itu mari kita lihat pembahasan terkait dengan nafsa. Pertama, narkotika. Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari 3 golongan. Golongan pertama seperti dilihat di layar, itu dilarang digunakan dalam pengobatan atau layanan kesehatan. Jadi golongan narkotika golongan pertama ini digunakan terbatas untuk penelitian, itu pun atas rekomendasi tertulis dari Kemenkes. Ya, contohnya opium, heroin, kokain, ganja, metamfetamin. Metamfetamin itu nama jalanannya sabu. Dan totalnya ada 65 jenis narkoba golongan 1. Bukan merek dagang. Kalau merek dagang mungkin lebih banyak lagi nanti. Karena bandar-bandar heroin masing-masing punya cara sendiri untuk mengemas. Jadi golongan 1 ini dilarang digunakan dalam pengobatan, sehingga mengkonsumsinya adalah suatu bentuk pelanggaran yang serius dan dampaknya tentu sangat serius terhadap fisik yang mengkonsumsinya. Kemudian narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir karena tidak ada obat lain. Kalau ada obat lain mungkin dokter akan memilih obat yang lain karena bisa menyebabkan ketergantungan. Oleh sebab itu dokter jarang menggunakan satu jenis saja. Biasanya ada obat-obat lain yang diberikan untuk menangkal bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Misalnya ketika seseorang akan dioperasi, dokter anestesi biasanya menggunakan morfin. Karena kalau tidak pakai morfin kan nanti sakit ketika ada operasi. Tentu selain morfin ada obat-obatan lain untuk menghindari bahaya dampaknya ke tubuh. Ya, jadi kita ketika akan tes urin, kita tanya kepada klien residen itu, obat apa yang dikonsumsi 1-2 hari terakhir. Kalau yang bersangkutan cerita, saya 2 hari yang lalu operasi Pak, di rumah sakit mana, dokter siapa, nanti kita cek kebenarannya. Kalau nanti positif morfin, berarti memang karena dampak dari anestesi operasi tersebut. Tapi kalau positif golongan 1, itu tidak mungkin diberikan atau didapat dari dokter. Itu pasti akibat dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian narkotika yang berikutnya adalah golongan 3. Golongan 3 ini digunakan dalam pengobatan karena bisa menyebabkan ketergantungan ringan. Tentu harus dengan resep dokter, pengawasan dokter, dan kontrol dari dokter terhadap dampak penggunaannya. Ini pun ada 14 jenis macamnya, banyak sekali. Sehingga kalau kita tidak mengenyam pendidikan kedokteran, bukan apoteker, kita pasti tidak paham 4 jenis ini nanti dikemas dalam bentuk seperti apa saja. Kemudian kita lanjut. Berikutnya adalah penggolongan psikotropika. Sama,
Golongan pertama digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi Kemenkes dan hanya boleh diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin. Tidak boleh diproduksi di home industry, di rumah-rumah yang tidak memiliki izin. Dan ini ada 14 jenis, diantaranya ekstasi, LSD, psilocin, dan sebagainya. Kemudian psikotropika golongan 2 digunakan dalam riset dan pengobatan dengan supervisi dokter. Bisa menyebabkan ketergantungan yang kuat. Ini ada 14 jenis. Golongan 3 digunakan dalam riset dan pengobatan, bisa menyebabkan ketergantungan sedang. Ada 9 jenis. Sedangkan golongan 4 digunakan untuk pengobatan, bisa menyebabkan ketergantungan ringan, tapi ini pun harus dengan kontrol dokter. Ada 60 jenis. Kita bisa bayangkan banyak sekali jenis narkotika dan psikotropika yang beredar di masyarakat, yang harus kita pahami bahwa hal tersebut adalah bahaya bila dikonsumsi oleh anak kita. Karena anak kita harus kita ingatkan jangan sampai dia menyalahgunakan narkotika dan psikotropika. Yang berikutnya adalah bahan adiktif. Bahan adiktif itu diantaranya alkohol. Alhamdulillah sebagai umat Islam, agama mengatakan alkohol itu adalah haram, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi akan bahaya penggunaan alkohol di lingkungan kita. Yang kedua, rokok. Rokok ini sebaiknya tidak merokok, karena tiap tubuh kita berbeda kemampuannya dalam mengatasi bahaya yang ditimbulkan oleh nikotin. Ya, sebagai contoh, seorang kakek perokok berat bisa sehat walafiat di usia 90 tahun. Anaknya perokok berat juga umur 60 tahun juga sehat, segar. Tapi cucunya, teman saya SMA dulu, kelas 2 SMA, baru 2 bulan merokok kena kanker paru, lalu meninggal. Sehingga teori teman saya tersebut almarhum mengatakan bahwa merokok adalah aman, buktinya kakek saya sehat, ayah saya sehat, untuk dia ternyata tidak sehat. Karenanya kita sarankan, karena ini termasuk bahan adiktif, sebaiknya tidak merokok. Ada kawan saya mengatakan, saya mau berhenti merokok tapi susah banget. Gampang saya bilang, tinggal berhenti aja. Yang susah merokok, harus beli dulu, harus beli korek, harus cari tempat yang steril yang boleh, kawasan boleh merokok. Kalau di bandara sulit nyari kawasan boleh merokok itu. Kemudian kafein. Barusan saya minum kopi, nggak apa-apa kalau cuma 1 gelas. Tapi kalau dalam jumlah banyak, menurut Prof. Dadang Hawari ini juga merusak. Yang berikutnya adalah lem, seperti lem Ibon, bensin, spidol. Jadi ada anak-anak tuh di filmnya ada, dia suka ngisep bensin. Dia tidak tahu itu sensasi apa yang dicari, itu bisa merusak otaknya padahal itu. Saraf-saraf otaknya bergetar semua, berbahaya. Seperti lem Ibon ini, kita pernah dapat pasien pengisap lem, anak jalanan, meninggal ya. Itu kita pegang itu tulangnya renyah seperti kerupuk. Bayangkan betapa menderitanya dia ketika sakitnya sebelum meninggal. Jadi sudah rusak semua seluruh saraf-saraf tubuhnya karena pengaruh solvent dari lem tersebut. Ini sangat berbahaya. Banyak dikonsumsi anak-anak jalanan. Kita juga tidak tahu siapa yang pertama kali punya ide riset. Tapi itu sangat berbahaya dan serius. Kita lanjut ya. Kemudian ada pertanyaan, Pak, bahaya narkoba kita juga sudah tahu.
tapi kenapa kok banyak yang mau mengkonsumsi? Dan yang konsumsi narkoba itu tidak tanggung-tanggung. Dari prevalensi 4,1 jiwa pecandu narkoba, lebih dari 50% itu pegawai. Kalau tidak pegawai negeri, pegawai swasta. Berarti orang yang sudah mengenyam pendidikan sekolah, pengetahuannya menengah ke atas. Kalau pegawai itu 24-25% pelajar. Bahaya sekali, pelajar. Sisanya di luar itu. Jadi orang-orang yang paham tentang bahayanya, tapi dia mengkonsumsi. Apa yang menyebabkan mereka mengkonsumsi? Jadi narkoba ini ada 3 jenis yang mereka tawarkan. Pertama, halusinogen. Halusinogen itu orang berhalusinasi. Jadi apabila kita gagal mencapai apa yang kita inginkan oleh para bandar dan para pengedar ini menawarkan narkoba jenis ini. Karena ketika kita mengkonsumsi narkoba jenis itu, kita on seolah-olah kita sudah mencapai itu. Jadi kata pecandu ini, kalau abang bercita-cita ingin menjadi kades lalu gagal, konsumsi ini. Nanti ketika on seolah-olah sudah jadi kades. Jadi kalau ikut undian 1 miliar gagal, konsumsi ini. Nanti ketika on seolah-olah dapat undian 1 miliar. Tapi itu kan halusinasi. Ketika sudah ngedrop, pengaruh zatnya hilang, ya kembali posisi semula, posisi yang real. Sementara agama kita tidak mengajarkan demikian. Apabila kita tidak gagal kita mendapatkan apa yang kita inginkan, percayalah, itulah yang terbaik untuk kita saat itu. Mungkin tahun depan bisa datang, mungkin next berikutnya. Tapi percayakan kepada Allah, kita tawakal tuh Allah bahwa yang terbaik untuk kita apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Karenanya dengan begitu kita akan melewati hidup ini dengan indah. Kemudian dampak pengaruh yang kedua adalah depresi. Depresan ini juga hampir sama dengan halusinogen. Jadi apabila seseorang menghadapi masalah berat dalam hidupnya, maka para bandar menawarkan narkoba jenis depresan. Bapak kenapa stres? Pak Sabri kenapa stres? Saya punya utang 100 juta. Minum ini Pak, nanti Bapak lupa sama utang. Iya, ketika minum itu, ketika pengaruhnya sudah hilang, saya kembali stres karena utangnya belum lunas, belum ada yang bayar. Ajaran agama kita tidak demikian. Apabila ada masalah, ambil wudhu, sholat sunnah, ikhtiar, minta pertolongan kepada Allah, Allah akan kasih jalan untuk menyelesaikan masalah itu. 100 juta masalah kecil kalau kita serahkan ke Allah. Seberat apapun masalah, kalau kita mohon petunjuk Allah dan Allah ijabah doa kita, masalah jadi ringan. Itu konsep kita. Jadi kalau kita menggunakan narkoba, sejatinya kita masih diragukan keimanannya. Para pecandu boleh tidak suka sama statement saya barusan. Kemudian yang ketiga adalah stimulan. Stimulan ini banyak mempengaruhi anak-anak kita yang remaja, pemuda. Karena ini bagaikan obat doping. Kalau dalam dosis tertentu menggunakan stimulan, bisa 3 hari 3 malam kondisi prima, tidak ngantuk, tidak tidur. Apakah ini bagus? Tidak. Karena setelah drop, recovery-nya bisa lebih dari 3 hari. Jadi sama sekali tidak efektif. Bisa 6 hari lemes, tidak efektif. Kalau di perkebunan misalnya, bos-bos perkebunan sering memberikan stimulan ini kepada karyawannya untuk kejar secepatnya dia untuk panen,
dampaknya terhadap karyawan dia tidak peduli. Yang penting 1-2 hari panen selesai, dia genjot dengan stimulan. Jadi kalau kita untuk menggunakan untuk diri sendiri itu sangatlah efektif dan sangat berbahaya. Nah, sekarang kita lihat dampak bahaya. Ini ada foto ronsen otak. Yang pertama yang unik, foto ronsen otak normal, otak orang sehat. Yang kedua sebelah kanannya otak pecandu ganja. Ya, perbedaannya sangat mencolok. Yang di bawahnya otak pecandu heroin. Dan otak ini adalah satu organ tubuh yang tidak recovery, dia tidak bisa sembuh, tidak bisa kembali seperti semula. Beda dengan kulit kita, kalau tersayat luka dia nanti bisa merambat lagi. Rambut dipotong bisa tumbuh lagi, kuku juga demikian. Organ-organ internis mungkin kalau sakit diobati bisa sembuh, tapi otak tidak. Jadi rehabilitasi hanya untuk mencegah jangan sampai lebih rusak. Untuk sembuh kembali seperti yang otak normal tidak mungkin. Karenanya saya berani menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah suatu bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah. Kelebihan manusia diberikan oleh Allah adalah memiliki otak, akal, pikiran, kecerdasan. Ya, apabila itu kita rusak dengan cara menyalahgunakan narkoba, maka bayangkan bagaimana kehidupan ke depan dengan otak yang rusak seperti itu, dengan masalah-masalah yang semakin berat, baik itu dari sisi ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Tantangan ke depan kita sangat berat. Karenanya kita harus waspada. Ya, kalau ada keluarga, nauzubillah, jangan sampai harus segera direhabilitasi. Kemudian kita bisa lihat ciri-ciri pecandu. Ya, pertama ini data untuk anak-anak kita di lingkungan pendidikan. Dia berubah karakter menjadi suka bolos dengan alasan yang tidak jelas. Mulanya periang jadi berubah jadi pemurung, suka menyendiri dan mengurungkan diri. Dia tidak nyaman bergaul dengan orang lain, dia hanya nyaman bergaul dengan sesama pecandu seperti dirinya. Kemudian mencari alasan dapat keluar rumah dan pembohong. Ya, kita pahami bahwa ada suatu hadis Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu penakut?" Kenapa sahabat bertanya demikian? Karena sahabat Rasulullah pemberani semua. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar bin Khattab, nggak ada yang penakut. Semua perang sudah diikuti mereka. Dari perang Badar, Uhud, Khandaq, segala macam, puluhan 20 lebih, tidak ada yang penakut. Lalu jawab Rasulullah, mungkin seorang mukmin mungkin penakut. Lalu sahabat bertanya lagi, mungkinkah seorang mukmin itu bakhil, pelit? Kenapa ditanya demikian? Sahabat Rasulullah tidak ada yang pelit. Kalau berderma seperti Abdurrahman bin Auf, tidak tanggung-tanggung. Bahkan dalam suatu hadis Abu Bakar berderma seluruh hartanya, Umar bin Khattab separuh dari hartanya kalau berderma itu. Jawab Rasulullah, mungkin seorang mukmin itu mungkin bakhil, pelit. Lalu sahabat bertanya lagi, mungkinkah seorang mukmin itu pendusta ya Rasulullah? Rasulullah jawab, itu tidak mungkin. Seorang mukmin bukanlah seorang pendusta. Seorang mukmin tidak mungkin pendusta. Nah, di dalam ciri-ciri pecandu narkoba, pecandu itu pendusta.
Kalau tidak boleh saya bilang 100%, ya 99,9999. Berarti apa? Berarti Allah sudah cabut keimanan dalam diri. Dan itu berbahaya. Berbahaya. Ada seorang pecandu curhat ke saya, konsul. Dia tadinya rajin membaca Al-Quran. Dia cerita, ketika saya rutin mengkonsumsi sabu, Pak, saya ingin ngaji. Saya buka Al-Quran, pandangan mata saya itu hilang semua huruf, hanya kertas putih saja. Saya menangis, Pak, karena menurut saya Allah tidak berkenan melihat saya ngaji. Saya menangis, saya sedih, lalu saya minta direhab. Saya bertobat kepada Allah. Jadi penyalahgunaan narkoba ini serius kalau kita kaitkan dengan akidah Islam. Oke, sekarang kita lanjut. Ini yang terpenting. Bagaimana bisa seseorang mengkonsumsi narkoba? Pertama, khususnya terhadap anak-anak kita yang remaja, dia di dalam dirinya itu masih ada rasa kompromi terhadap penyalahgunaan narkoba. Sikap menentangnya tidak tegas, masih mau bergaul dengan pemakai narkoba. Harusnya tegas. Artinya apabila kita ditawari makan di restoran dan restoran itu, mohon maaf, menyediakan babi, masakan babi, pasti kita tidak mau makan di restoran itu. Oh, beda Pak, kualinya yang muslim dengan yang babi beda. Tetap kita tidak percaya. Beda piringnya, beda sendoknya, tetap kita tidak percaya. Jadi anak-anak kita sampaikan, kalau ada teman yang menyalahgunakan narkoba, berhenti berteman dengan dia. Ya, harus tegas demikian. Karena apa? Karena salah satu tugas yang dibebankan Allah kepada kita sebagai orang tua adalah mensortir, memilih teman untuk anak-anaknya. Karena dalam suatu hadis, apabila seorang bergaul dengan pedagang minyak wangi, dia akan tertular bau harumnya. Ketika dia bergaul dengan pandai besi, dia akan tertular bau gosoknya. Karenanya jangan sampai kita, anak-anak kita berkawan dengan pemakai penyalahgunaan narkoba. Karena penyalahgunaan narkoba, dia akan selalu menarik orang lain jadi penyalahguna narkoba seperti dia, menjadi pecandu seperti dia. Karenanya dia akan merasa nyaman bergaul dengan sesama pecandu. Jadi kalau anak kita berteman dengan pecandu narkoba, dia akan bergeser dari kompromi ke coba-coba. Ya, ditawari narkoba terus, akhirnya tawaran yang ke 7.543 kali gak enak, nolak terus. Akhirnya dia coba. Setelah coba, namanya barang harus dicoba, nanti bergeser menjadi toleran. Dia akan minta nambah dosis. Tadinya sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, sebulan 4 kali sampai dengan seminggu sekali. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 7 kali sampai dengan setiap hari. Setiap hari, sehari sekali, sehari 2 kali, terus menjadi kebiasaan. Artinya untuk normal saja dia harus pakai narkoba. Kalau tidak fit kondisinya. Nah, biasanya kalau sudah dalam fase ini sudah berubah orang. Yang tadinya ramah jadi tidak ramah, yang tadinya periang jadi pemurung, gampang emosional, sudah tidak peduli itu. Kalau sudah butuh uang untuk beli, semua yang ada di depan mata dijual. Sudah tidak peduli dan menjadi ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, dosis akan nambah terus. Dosis nambah, nanti yang dirusak organ internis. Apabila organ internis sudah rusak, maka akan meninggal dunia karena keluhan di organ internis tersebut. Apabila organ internisnya kuat, maka yang rusak otak, dia akan menjadi gila.
nanti ujungnya meninggal dunia. Oh iya Pak, semua orang kan bakal meninggal dunia, betul. Tapi apakah kita berani bilang kalau meninggal dunia penyalahgunaan narkoba itu bisa husnul khotimah? Nah, itu yang harus kita waspadai. Kemudian ini ada contoh-contoh penyalahgunaan. Nah, artinya begini, saya mau membayangkan kepada bapak-bapak sekalian. Satu gambar. Nah, gambar ini, gambar yang pertama anak kecil ini, bintang film cakep anaknya, bintang film terkenal kaya lagi, Macaulay Culkin, dia pemain film Home Alone itu. Home Alone kalau mau bulan-bulan Desember Natal biasanya diputar di televisi. Ibu-ibu hamil yang ingin anak laki-laki biasanya senang lihat wajah cakep. Nah, foto di sebelah kanannya ketika dia remaja. Nah, ketika remaja seperti itu sudah rawan. Para bandar melirik, pengedar melirik bagaimana caranya biar anak ini mengkonsumsi narkoba. Bayangkan kalau seandainya terjadi pada anak kita, nauzubillah. Pada saat kecil kita capek pulang kerja, dia jemput di depan pintu, capeknya langsung hilang. Ketika sudah remaja, getolnya para bandar untuk mencelakakan dia 5 kali lebih getol daripada kita untuk menyelamatkan dia. Saya berani taruh dengan angka 5 kali. Karenanya kita harus waspada betul. Doakan mereka setiap habis sholat sehingga muncul kepekaan kita tentang bahaya yang sedang dia hadapi. Dan kita harus tahu persis bagaimana cara bandar pengedar merayu mereka supaya tenang. Kita jangan percaya anak saya anak baik-baik, temannya juga teman baik-baik. Kenapa? Saya lihat temannya seperti anak baik-baik karena orang tuanya orang baik-baik. Belum jamin. Bisa jadi temannya sudah mulai terpengaruh oleh para pecandu, lalu akan berdampak ke anak kita. Karenanya kita harus waspada, dan keluarga besar juga kita harus waspada. Berikut ini adalah salah satu contoh narkoba jenis krokodil di Rusia. Tangannya rusak, jarinya putus tiba-tiba, tapi wajahnya utuh, badan yang lain utuh. Ini contoh-contoh seperti yang ditempel di lidah itu, seperti permen mint yang biasa dijual di Indomaret, Alfamart, di warung-warung, tapi sebetulnya itu jenis narkoba. Terus tembakau gorila itu sebetulnya tembakau biasa yang disemprotkan zat kimia tertentu, daya rusaknya 20 kali ganja. Ya, ada yang bilang ketika konsumsi tembakau gorila memang kepala rasanya berat Pak, seperti didudukin gorila. Itu berbahaya. Tapi kita terkadang enteng saja bilang, oh siapa pakai apa? Tembakau gorila. Padahal bahayanya demikian buat dia. Ya, kemudian kita terus, ini jenis-jenis makanan yang mengandung narkoba yang dijual di pasaran. Ya, ini brownies ganja, dibuat dari ganja. Jadi seorang mahasiswi tidur 1 hari 1 malam pulang kuliah. Orang tuanya khawatir, lapor ke BNN, kita cek ternyata positif ganja. Kita tanya apa yang dikonsumsi sebelum tertidur pulas, ternyata mengkonsumsi brownies. Kita cek sisa browniesnya, ternyata dari ganja. Kita tangkap pelakunya, kita tangkap toko kuenya, kita sita dan seterusnya. Kemudian ini jenis apa? Coba kalau ini beredar ditawarkan ke kita, kan kita nggak tahu ya. Jadi teman saya ada guru SMA cerita, suatu saat murid saya datang, Pak kayaknya kurang sehat Pak. Saya punya vitamin bagus ya Pak, ya kasih warnanya kuning. Saya konsumsi kok badan saya rasanya lain. Jadi kita tidak boleh tukar. Ya, kita harus paham betul bahwa jenis-jenis yang beredar ini kadang-kadang ada di lingkungan kita dan anak-anak kita yang ditawarkan oleh mereka.
Lanjut, Mas. Ini daerah-daerah tempat peredaran gelap dan tempat mereka mengkonsumsi narkoba. Ada di lingkungan kita, pasti ada. Kos-kosan yang menurut mereka privacy bisa menggunakannya, perumahan-perumahan, rumah terbengkalai, sekolah, taman hutan, semua bisa mereka gunakan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba. Karena kita harus waspada. Nah, kemudian ini nomor kita, silakan dihubungi, silakan silaturahmi dengan kita. Nanti kita akan bisa menentukan cara-cara kita di dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan kita masing-masing. Mungkin pembawa acara akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materi pada hari ini. Pada pagi hari ini, begitu sedikit ada interaktif daripada jamaah. Kami mohon keikutsertaan jamaah untuk bisa memberikan baik pertanyaan maupun kesan-kesan yang akan diberikan kepada narasumber. Begitu kami mohon kepada para jamaah, silakan yang akan memberikan pertanyaan maupun kesan-kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Purwanto dari pengurus FDKM. Kami cuma menanyakan kepada Bapak penceramah, dari mana sih asalnya narkoba itu? Apa dari luar, apa dari dalam negeri sendiri? Kalau dari luar, kan kita punya angkatan laut kuat kalau yang dari laut. Kita punya angkatan udara juga kuat kalau memang itu beredarnya dari udara atau dari memang kami lihat memang pencuri atau maling itu lebih lihai daripada yang menjaga. Untuk itu kalau memang kita sudah katakanlah sudah kebobolan, nggak bisa mencegah yang datangnya itu dari luar atau dari dalam, ya mohon kepada Bapak apabila tertangkap pengedar itu atau yang nilainya lebih dari sekian kilo, mohon kalau setelah disidangkan nggak usah ditahan lagi, langsung ditembak mati atau dihukum mati untuk menimbulkan efek jerah kepada pengedar-pengedar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung jawab. Pertama, ada seperti kita lihat tadi bahwa jenis-jenis narkoba dan psikotropika sangat banyak. Tapi yang terbanyak dan yang paling bahaya adalah yang dari luar. Seperti contohnya begini. Pada tahun 2017 kita dapat informasi sabu yang masuk ke Indonesia dari luar itu 400 ton. Bayangkan, 1 gram sabu bisa dinikmati 5-6 orang. Kalau 400 ton, berapa orang yang biasa sabu? Ya, itu. Di tahun-tahun berikutnya juga tidak kurang dari 250 prediksinya, 250 ton. Itu hanya jenis sabu. Nah, saya pernah berdialog dengan Obina. Jadi Obina itu terpidana mati bandar narkoba dari Nigeria. Obina bilang ke saya, Pak, sekeras apapun Bapak berusaha untuk mencegah masuk, Bapak tidak bisa. Tapi saya bilang tidak bisa. Banyak juga terdeteksi. Tapi yang terbaik, Pak, upayakan masyarakat Indonesia imun untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Karena kalau sudah tidak ada yang mau beli, tidak ada yang pakai, dan mereka susah memasarkannya. Nah, itu. Karena sebagai contoh di laut misalnya, bandar dari luar itu koordinasi dengan bandar lokal, dia lempar di koordinat tertentu dalam bentuk dimasukkan ke pelampung, lalu bandar lokal ngambil dengan kapal nelayan lokal,
hanya mereka berdua yang tahu di mana posisinya, lalu masukkan ke dalam, tidak ada yang curiga karena itu kapal lokal. Dia sewa kapal lokal. Nanti sudah itu dari pelabuhan dikirim ke Bogor, misalnya dari Bogor dipecah, mana yang ke Sukabumi, mana yang ke Jawa Tengah, mana yang ke Sumatera, mana yang kemana. Hanya mereka saja yang tahu. Tapi pun demikian, dalam 1 tahun data kemarin itu ribuan kasus yang kita ungkap, banyak sekali, dan hampir 80-90% lapas kita itu isinya kasus narkoba. Jadi kita sangat serius, dan banyak sekali di antara para bandar itu yang dipidana mati oleh hakim-hakim kita. Kalau Bapak cek datanya di lapas-lapas itu bukan hanya lapas narkoba, lapas umum pun banyak terpidana mati narkoba yang dititipkan di sana. Jadi tidak usah khawatir, hanya saja jadwal eksekusi matinya yang memang kurang sering kalau menurut saya. Kenapa demikian? Tempo hari ketika Freddy Budiman akan dieksekusi itu 14 orang termasuk pembina, tapi injury time H-1 turun jadi cuma 4. Yang 10 termasuk pembina belum dieksekusi. Kalau dieksekusi nggak sempat ngobrol sama saya. Jadi ketika itu kita ngobrol di LP Bapak di Nusa Tenggara. Jadi saya juga sebetulnya kurang tidak setuju dengan cara-cara Duterte presiden Filipina. Kenapa? Karena para bandar itu memiliki informasi yang luas. Kita gali dulu sampai habis informasinya, baru kita eksekusi. Kalau di jalanan belum apa-apa kita udah eksekusi, kita kehilangan informasi berharga dari yang bersangkutan. Ya, jadi cara-cara Duterte jangan-jangan, ya kan, itu menghilangkan jejak ke para bandar yang di atasnya, malah rugi. Itu menurut saya. Siap. Terima kasih. Ada pertanyaan berikut?